Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore ini saya akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan." Ini yang pertama. Yang kedua, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Yang ketiga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rasulullah memberikan 3 perkara. Yang pertama, apabila kamu sekalian mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya iman di sini adalah iman yang sempurna. Yang pertama, Kanjeng Nabi berkata, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa minimal maka diamlah, daripada berkata yang tidak baik sehingga menyakiti terhadap orang lain. Berkata yang baik pasti akan menumbuhkan pahala. Apabila tidak bisa, maka Kanjeng Nabi memberikan solusi lebih baik untuk diam, karena mulut kita itu bisa melukai kepada orang lain. Ketika lisan kita mengucapkan satu perkataan itu menyinggung perasaan orang lain, sehingga hati orang lain tersebut menjadi sakit, maka untuk menyembuhkan hati yang luka tersebut itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan ketika anggota tubuh kita menyakiti orang lain sehingga orang lain terpleset atau bagaimana, sehingga orang lain itu sakit. Ketika yang sakit itu tangan ataupun kaki ataupun kesleo, maka mungkin 1 minggu, 2 minggu atau beberapa hari itu sudah sembuh. Tapi ketika lisan kita yang menyakiti orang lain, maka mungkin lama orang itu bisa sembuh dari luka hatinya. Ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin iman kita adalah sempurna, berkatalah yang baik. Apabila tidak bisa, maka mendingan untuk diam, dawuh Rasulullah. Yang kedua, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir seperti awal tadi, maka bila kamu ingin iman kamu itu sempurna, maka falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga kamu. Tetangga itu kalau di dalam ilmu akhlak ataupun ilmu yang lain atau ilmu sosial, tapi yang sosial Islam, di dalam etika bertetangga itu, tetangga itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, minimal 40 rumah dari rumah kita. Itu tetangga dekat. Setelah itu tetangga yang lebih jauh lagi dengan lingkup yang masing-masing daerah. Nah, ini tetangga. Dawuh Rasulullah, maka muliakanlah tetangga kita. Memuliakan tetangga kita, memenuhi hak tetangga lebih diutamakan daripada haknya orang lain. Satu contoh, ketika dalam satu lingkungan kita sedang memberikan zakat fitrah ataupun zakat yang lain. Ketika tetangga-tetangga kita itu ada yang fakir atau miskin ataupun yang lain, maka dia lebih berhak daripada kita berikan kepada orang lain yang lebih jauh, karena ini adalah hak tetangga. Apabila ada 2 hajat, maka dahulukan hajatnya tetangga. Ini pesan Rasulullah agar kita menghargai tetangga atau memuliakan tetangga tersebut. Ini logika nubuwah. Imam Ahmad bin Hanbal, ini sedikit cerita. Beliau adalah ulama madhab di antara madhab 4, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal
itu dia diundang oleh tetangganya seorang pemuda. Tetangganya ini sowan kepada Ahmad bin Hambal, ya Ahmad bin Hambal, kamu panjenengan saya suruh, saya undang untuk datang ke rumah saya nanti malam. Oh iya, saya akan datang insya Allah nanti malam. Kemudian di malam itu Ahmad bin Hambal mendatangi rumah seorang pemuda tersebut. Sesampainya di rumah itu, belum masuk ke rumah, baru mau masuk ke pintunya terbuka. Kemudian seorang pemuda tersebut tidak justru malah manggaake cara wong Jawa, tapi pintunya malah ditutup. Jebreng. Ahmad bin Hambal kemudian terhenti. Dia kemudian balik kanan, pulang lagi ke rumah. Hari berikutnya lagi Ahmad bin Hambal diundang lagi oleh pemuda tersebut. Dia datang lagi ke rumah Ahmad bin Hambal. Ya Syekh, ya Ahmad bin Hambal, Anda kali ini saya undang untuk datang ke rumah saya nanti siang setelah duhur. Oh iya, saya akan datang, jawaban Ahmad bin Hambal. Kemudian datang lagi, betul, Ahmad bin Hambal datang lagi ke rumah pemuda tersebut ba'da duhur. Sesampainya di rumah, pemuda tersebut ternyata terkunci rapat dan terkesan tidak ada orang di rumah. Sementara pemuda itu ngintip dari dalam. Dia melihat bagaimana reaksi Ahmad bin Hambal setelah saya undang ke rumah saya. Sampai tidak keluar, pemuda ini tidak keluar dari rumah. Dia hanya ngintip dari jendela. Ahmad bin Hambal kemudian tahu tidak ada orang, mau ngetuk pintu tidak jadi. Kemudian Ahmad bin Hambal pulang lagi ke rumah. Berapa hari kemudian pemuda ini datang lagi ke rumah Ahmad bin Hambal. Ya Syekh, Anda saya undang lagi datang ke rumah karena saya punya satu hajat nanti malam ba'da maghrib. Ahmad bin Hambal kemudian datang lagi. Oh iya, saya akan datang. Sesampainya di depan rumah ba'dal maghrib, pemuda itu seperti yang pertama. Dia menutup pintunya. Pintu terbuka, kemudian Ahmad bin Hambal berapa meter hampir masuk ke rumah, hampir assalamualaikum. Pemuda itu malah menutup pintunya. Ditutup dengan suara yang keras. Jebrek. Akhirnya Ahmad bin Hambal balik kanan lagi. Balik kanan, pulang lagi ke rumah. Ya biasa, aktivitas seperti biasa, nggak nangis, nggak gelo, nggak sakit hati, nggak apa-apa. Pemuda tersebut kemudian berpikir, ini ulama besar, seorang imam madhab Ahmad bin Hambal, madhab yang terakhir. Saya undang 3 kali, saya kecewakan 3 kali itu juga. Tapi kenapa dia masih mau datang ke rumah saya? Sungguh saya ini adalah orang yang sangat hina, orang yang sangat mulia. Saya undang 3 kali dan 3 kali itu juga saya kecewakan. Tapi apa balasan beliau? Tetap datang, tetap menghormati kepada saya. Ini luar biasa. Pemuda itu lalu tergopoh-gopoh datang ke dalamnya Ahmad bin Hambal. Setelah Ahmad bin Hambal membukakan pintu, pemuda itu langsung merangkul Ahmad bin Hambal seraya dia minta maaf. Wahai Syekh, wahai Ahmad bin Hambal, saya minta maaf kepada Anda. Lalu dia curhat macam-macam. Ya Syekh, kenapa Anda saya kecewakan? 3 kali saya undang, Anda juga datang, tidak terlihat Anda itu memarahi saya atau mencaci saya, tapi Anda santai saja, tidak terkesan ada perasaan marah sedikit pun terhadap saya. Ini saya minta maaf ya Syekh Ahmad bin Hambal. Kenapa, ada rahasia apa ya Ahmad bin Hambal, kenapa Anda tidak marah kepada saya? Ahmad bin Hambal kemudian berkata, saya ini nggak ada urusan sama kamu, sama sekali nggak ada urusan sama kamu. Ketika kamu sering mengundang saya, pasti akan datang saya, dan sesuai dengan undangan kamu, 10 kali, 50 kali saya akan datang kepada kamu. Karena saya datang menghadiri undangan kamu, ini bukan urusan saya dengan kamu, bukan,
tapi saya hanya sekedar menjalankan perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah untuk hormat atau menghormati terhadap tetangga. Ijabatu dakwah, nyembadani panggilan kamu itu juga termasuk saya menghormati kepada kamu. Maka saya nggak ada urusan. Kamu mau mencuekin saya, kamu mau ngapain kepada saya, nggak ada urusan sama sekali. Jadi saya happy, nggak ada perasaan kecewa, karena saya justru malah senang karena saya sudah mensukseskan satu hadisnya Rasulullah, yaitu untuk menghormati kepada tetangga. Saya sangat suka sekali dan nggak ada perasaan kecewa sama sekali. Kemudian pemuda ini lalu meminta maaf kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, inilah logika nubuwah yang dibangun oleh para ulama. Jangan sampai kita itu kecewa terhadap tetangga karena satu hal, karena kita baik terhadap tetangga, hormat terhadap tetangga itu adalah mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa orang iman kepada Allah dan juga hari akhir, seperti yang tadi imannya sempurna, barang siapa orang yang imannya sempurna, dia akan memuliakan kepada tamunya, kepada orang yang datang kepada dia atau tamunya tersebut. Nah, ini juga termasuk satu kebaikan, kita memuliakan kepada tamu, karena tamu itu sesungguhnya ketika datang kepada kita itu membawa berkah bagi dia karena dia silaturahim, dan juga bagi si penghuni rumah tersebut. Rumah itu menjadi penuh dengan rahmatnya Allah karena ada tamu tersebut. Maka kalau di tempat kita memuliakan tamu itu sudah sesuatu yang sangat lazim. Kadang dikasih minum, kadang dikasih makanan, itu sudah sesuatu hal yang sangat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah gini, Rasulullah itu pernah satu ketika beliau didatangi oleh seorang tamu. Ketika tamu ini datang kepada Rasulullah dan hari sudah hampir malam, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, malam ini kita punya makanan apa tidak? Kita kan punya tamu, saya mau menjamu tamu kita." Siti Aisyah Ummul Mukminin kemudian menjawab, Wahai Rasulullah, wahai suamiku, malam ini kita tidak punya makanan sama sekali. Sedikit pun nggak punya Aisyah, nggak punya Kanjeng Nabi. Kita nggak punya makanan sama sekali. Ya sudah kalau demikian. Kemudian Rasulullah datang sholat Isya berjamaah bersamaan dengan tamu tersebut, ketemu dengan para sahabat di masjid. Setelah sholat Isya selesai, Rasulullah kemudian keluar. Rasulullah kemudian menawarkan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah yang ada di situ. Biasa Kanjeng Nabi kalau punya tamu sering ditawarkan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa dari kalian yang sanggup menjamu tamu saya malam ini? Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya malam ini?" Sahabat saling berpandangan. Ada yang kepingin tapi tidak punya apa-apa. Ada yang sama sekali tidak punya apa-apa. Siapa yang nggak seneng kalau bisa menjamu tamunya Rasulullah? Semua pasti berkeinginan seperti itu. Tapi pada waktu itu sahabat-sahabat itu semua rata-rata fakir. Kemudian ada seorang sahabat, dia adalah Abu Thalhah Al-Ansori. Abu Thalhah Al-Ansori ini kemudian berkata, "Saya Rasulullah, saya sanggup menjamu tamu Anda malam ini." "Oh ya sudah, Abu Ansor, kalau demikian ini tamu saya antarkan atau kamu ajak datang ke rumah kamu malam ini. Kemudian persilahkan kamu untuk menjamu tamu saya tersebut." "Oh ya Rasulullah." Kemudian Abu Thalhah Al-Ansori kemudian pergi. Kemudian dia pergi bersamaan dengan tamu tersebut.
Abu Thalha Al-Ansori. Kemudian sebelum sampai di rumah, sebelum masuk ke rumah, Abu Thalha kemudian matur bilang kepada istrinya yang bernama Ummu Sulaim, wahai istriku Ummu Sulaim, saya malam ini mau menjamu tamunya Rasulullah. Kita punya apa malam ini untuk menjamu tamu tersebut? Waduh istriku, waduh suamiku, kita sama sekali nggak punya apa-apa malam ini. Kita cuma punya satu porsi makanan, itu pun hanya untuk makan anak kita. Nek cara wong Jawa ini mungkin dia akan marah kepada Abu Thalha. Kenapa nggak bilang-bilang dulu kalau mau jamu tamunya Rasulullah? Kemudian Abu Thalha bilang gini, ya sudah istriku, kamu kasih minum yang banyak anak kita supaya dia mau tidur lebih awal. Kasih minum yang banyak. Terus gimana lagi? Nanti lampunya dimatikan. Kemudian jatah makanan yang satu untuk anak kita tersebut kamu suguhkan kepada saya, kepada kami, saya dan tamunya Rasulullah. Yang satu kasih piring yang kosong. Karena adatnya dulu ketika di Arab ada tamu itu pasti menjamu tamu, tuan rumah juga ikut makan. Sementara ini satu porsi saja makanan yang tersisa atau yang disediakan. Nah, terus nanti kamu ketahuan wahai suamiku kalau hanya satu porsi makanannya. Ya sudah, gini saja, lampunya kamu nanti matikan atau dibawa ke dapur. Nanti lampunya dibawa ke dapur. Nanti saya akan bilang bahwa lampu yang ada di ruang tamu ini mati. Oh ya gitu, ya sudah. Kemudian betul hidangan itu dibawa ke ruang tamu. Kemudian ada dua piring, yang satu kosong, yang satu terisi, yaitu makanan yang disuguhkan kepada tamunya Rasulullah tersebut. Kemudian Abu Thalha berkata, wahai duyuf Rasulullah atau duyuf Rasulullah, tamunya Rasulullah, maaf ini lampunya malam ini mati, sehingga kita nggak ada lampu yang terang untuk ngobrol-ngobrol dan juga makan. Kemudian betul itu, kedua orang itu, Abu Thalha pura-pura makan dengan piring yang kosong, sementara tamunya makan yang betul-betul makan karena ada yang dimakan. Nah, setelah itu tamu itu kemudian berterima kasih, pulang lagi ke dalamnya Rasulullah SAW. Abu Thalha bersama istrinya, anaknya juga terlelap tidur. Ini merasa marem, merasa mongkok hatinya, bisa menghormati tamunya kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Dengan ikhlas, dengan gembira, dia menyuguhkan hidangan kepada tamunya Rasulullah. Nah, kemudian pada waktu paginya, Rasulullah SAW dengan berbinar-binar, beliau matur, dia berkata kepada Abu Thalha Al-Ansori, wahai Abu Thalha Al-Ansori, dipeluk oleh Rasulullah, kamu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Atas berkat atau atas keikhlasan kamu menyuguh tamu saya dituruni wahyu, yaitu surat Al-Hasr ayat 9. Ini saking luar biasanya seseorang yang menghormati kepada tamu. Maka betul sampai sekarang syariat untuk menghormati tamu ini masih dianjurkan kepada kita semua, karena orang yang banyak tamunya insya Allah itu banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada orang tersebut. Dan juga termasuk satu fadilah, di antara fadilahnya orang bersilaturahim adalah jalbur rizki, rizki yang banyak. Satu keduanya adalah umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah satu kajian yang pada sore ini saya kemukakan. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya, terutama pada saat-saat ini, yaitu saat-saat bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alafu minkum Allahu jazil ila hadi aqwami sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.